Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya semuanya. Sekarang adik-adik sudah pada siap untuk beribadah? Apa udah siap untuk memuji Tuhan? Dan apa udah siap juga nih buat mendengarkan firman Tuhan? Kakak rasa semuanya udah pada siap ya. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyi sama-sama hari ini harinya Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu hari ini hari Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul dengan keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walau hanya dari online, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu ada di tengah-tengah kami semua, membawakan damai dan sukacita. Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu, dan juga berkati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan juga berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat 1-7. Saksi-saksi iman. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imamlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena imam kita mengerti bahwa alam semesta kita dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat kita lihat. Karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepadanya, bahwa ia benar karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena imam ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena Imam Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat,
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa imam tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Karena imam, maka Nuh dan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena imam itu ia menghukum dunia dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imamnya. Demikian dari saya, Daryl, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang senang disayang papa dan mama? Coba angkat tanganmu. Kalau mau disayang papa dan mama, pastinya adik-adik menuruti perintah. Menuruti aturan-aturan, taat kepada papa dan mama. Misalnya, kamu harus bangun pagi jam 6 supaya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, bersiap-siap, mandi, makan, terus belajar. Nah, supaya bisa segar bangun pagi harus tidur jangan terlalu malam. Ya, ada lagi yang bilang, kamu makan jam segini, belajar jam segitu, main jam segini, dan seterusnya. Mungkin di rumahmu atau papa mama membuat aturan-aturan yang berbeda. Itu semua untuk kebaikanmu. Kalau adik-adik menurut, pasti mama papa senang dan semakin sayang deh. Dan kamu semakin senang, bergembira, bukan? Disayang papa dan mama. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau mau disayang Tuhan, kita harus melakukan peraturannya. Salah satu peraturannya adalah kasihilah sesamamu. Kalau misalnya ada yang iseng atau nakal, jangan dibalas iseng juga. Kalau kamu balas iseng, tidak akan berhenti sampai di situ. Kamu akan marah dan itu tidak bagus, tidak mengasihi sesama. Peraturan Tuhan harus ditaati. Seperti contoh dalam Alkitab. Bapak Nuh disuruh Tuhan membuat perahu besar dengan ukuran atau bahan-bahan yang ditentukan. Karena Tuhan akan mendatangkan hujan dan banjir besar dan tinggi. Dengan bersegera, taat, dan sungguh-sungguh Nuh membuat perahu yang Tuhan tentukan. Padahal tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Ini yang dinamakan iman. Iman itu percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan hadir bagi kita semua. Kamu tahu iman yang dimiliki Bapak Nuh sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Tidak tenggelam dalam banjir. Dalam Alkitab ada juga yang bernama Henokh. Ia bergaul akrab dengan Tuhan Allah, menjalankan semua perintah Tuhan Allah, mempersembahkan hidupnya hanya kepada Allah. Ini adalah iman. Dia percaya dan bergaul akrab dengan Allah. Allah berkenan, lalu Allah mengangkatnya dan tidak ada lagi. Contoh lagi dalam Alkitab, orang yang beriman kepada Tuhan Allah yaitu Habel. Dia seorang gembala memelihara kambing dan domba. Pada suatu kesempatan dia memberikan persembahan pada Tuhan Allah dengan ketulusan hatinya, dengan tulus. Dia ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Habel mengakui bahwa Allah sudah memberkati hidupnya. Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Iman, ya itu iman Habel. Untuk Tuhan harus yang terbaik. Adik-adik, 3 contoh tersebut ada hal-hal yang harus diingat. 1. Iman berarti percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, selalu berhubungan dengan Allah melalui doa. Pilih waktumu sendiri ya untuk berdoa, bergaul akrab dengan Allah. Yang ketiga, jalankan perintah Tuhan. Berikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu berbuat baik untuk kamu, untuk kita semua. Ingat, ikut Tuhan Yesus. M. Memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. A. Akrab dengan Tuhan. Berdoa ya. N. Nantikan berkatnya. Iman,
itu ikut Tuhan Yesus, memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, akrab dengan Tuhan Yesus, berdoa, nantikan berkatnya. Adik-adik buka ya, Ibrani 11 ayat 1 dihafalkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa apa? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk Kakak Layan yang telah memberitakan firman-Mu, yang melaksanakan pelayanan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, agar kami senantiasa tetap bersukacita di dalam mengangkat pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan adik-adik kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati adik-adik kami dengan kesehatan, agar mereka senantiasa tetap bersukacita, walaupun pada saat ini mereka hanya boleh belajar dari rumah, boleh bermain di dalam rumah, tetapi biarlah mereka tetap bersukacita, dan tuntunlah kehidupan adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan bergereja kami. Kami mendoakan Tuhan untuk semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di GPIB Gracia Bekasi. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, memberikan kesehatan, agar boleh mengangkat pelayanan bersama-sama dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami, agar boleh memerintah dengan adil seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus corona Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami hanya berdoa kepadamu Tuhan, Engkau mampu menghalau wabah virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan. Tuhan tolonglah kami, agar virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini, dan kami boleh melanjutkan kehidupannya Tuhan. Masih percayakan kepada kami dengan segala baik, tanpa rongrongan daripada virus corona Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kami mendoakan Tuhan untuk orang-orang garda terdepan yang bekerja untuk merawat orang-orang yang sakit karena COVID. Biarlah Engkau memampukan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka,
agar mereka boleh di dalam pekerjaan mereka tetap bersukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami dengan kesehatan dan umur panjang, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan kami yang telah kami berikan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar boleh bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati Tuhan pekerjaan orang tua kami, agar mereka senantiasa bersukacita dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan, kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepadamu dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat.